Halo sobat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 edisi hari Selasa 24 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Serangkaian informasi seputar update COVID-19 sudah kami persiapkan untuk Anda dan seperti biasanya disiarkan secara serentak di sejumlah LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, RGR Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya sahabat, kita awali informasi update penanganan COVID-19. Kali ini dalam Jatim News Today dari Sidoarjo ada Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Polda Jatim berhasil menangkap kelompok pemalsu tabung oksigen dari tabung alat pemadam kebakaran. Selengkapnya, Mega, silakan. Polda Jawa Timur berhasil menangkap kelompok pemalsu tabung oksigen yang beroperasi di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. Dalam operasinya, kelompok ini merubah tabung APAR atau tabung alat pemadam kebakaran menjadi tabung oksigen standar kesehatan. Kemudian dipasang regulator dan diisi dengan oksigen. Temuan adanya tabung oksigen asli atau palsu ini berawal dari warga yang membeli paket tabung oksigen tersebut. Saat digunakan dirasakan aneh dalam tabung oksigen tersebut, kemudian warga melaporkan ke pihak kepolisian yang segera melakukan penyelidikan. Berikut keterangan dari Irjen Polisi Niko Avinta, Kapolda Jawa Timur. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan satu tabung oksigen. Namun setelah dipakai, korban merasa keanehan dalam dirinya, yaitu tidak seperti biasanya. Sehingga korban melapor, kemudian tim melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan mendapatkan keterangan saksi, tim akhirnya mendatangi CV SAK. Dan di sana tim menggeledah, kemudian menemukan 800 tabung yang ada di CV Jalan Simorjo itu, dan dari 800 tabung 106 diantaranya sudah siap edar yang berisi masing-masing 1 meter kubik, 1,5 meter kubik, 5 meter kubik, dan 6 meter kubik. Di mana tabung ini adalah hasil modifikasi, sebagian hasil modifikasi dari tabung APAR yang digunakan untuk seolah-olah seperti tabung oksigen. Tersangka merubah catnya yang semula warna merah digosok menjadi warna putih, kemudian isinya dikeluarkan lalu dipasang regulator, kemudian oksigen diisikan ke dalamnya. Hal ini sangat berbahaya. Kepada warga, Kapolda Jawa Timur kembali mengingatkan untuk membeli oksigen di tempat resmi atau tempat yang sudah direkomendasikan oleh Satgas. Dan kalau ada keanehan, warga bisa segera melaporkan ke pihak kepolisian. Saya Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Polda Jatim berhasil menangkap kelompok pemalsu tabung oksigen dari tabung alat pemadam kebakaran. Sahabat, dari Sidoarjo kita bergeser ke Gresik, ada Kevin Chandra dari Suara Gresik. Hari ini berbagi informasi Bupati Gresik bersama Forkopimda menyiapkan isoter bagi pasien COVID-19. Selengkapnya, Kevin silakan. Keluarga pasien positif COVID-19 yang mau menjalani isolasi terpusat di Stadion Gelora Joko Samudro akan mendapatkan hadiah. Keluarga yang tinggal di rumah akan mendapatkan voucher sebesar 200.000 untuk belanja di toko modern. Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi Forkopimda dalam membahas pelaksanaan pemindahan isolasi mandiri ke isolasi terpusat dan pelaksanaan vaksinasi massal di Kabupaten Gresik. Bupati Gresik Fadia Batyani mengatakan voucher belanja sebesar 200.000 untuk keluarga pasien isoter dalam waktu terdekat sudah bisa diberikan. Voucher belanja tersebut akan diserahkan di lokasi Stadion Gelora Joko Samudro. Dari data Dinas Kesehatan Gresik, tingkat hunian rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Gresik sebesar 16,27% atau hanya 88 orang. Bupati Gresik juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penanganan pandemi ini. Pihaknya juga tetap mengingatkan kepada aparat pemerintah agar tidak berlengah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Pelaksanaan 3T menjadi poin penting yang harus dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Isoter yang berada di Stadion Gelora Joko Samudro sudah memiliki fasilitas lengkap, termasuk stok oksigen. Kita keluarkan terkait testimoni siapa saja yang sudah melakukan kegiatan tersebut, isolasi terpusat. Banyak yang menyampaikan bahwasanya di luar ekspektasi mereka
Di isolasi terpusat di Kejus ini sangat nyaman. Pemerintah melalui kepala desa harus aktif dalam meyakinkan isoter menjadi salah satu upaya terbaik untuk menurunkan angka kematian. Harapannya, masyarakat tidak perlu takut untuk dipindahkan ke Stadion Gelora Joko Samudro. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih rekan Kevin Chandra dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar, Bupati Gresik bersama Forkopimda siapkan isoter bagi pasien COVID-19. Ya, sahabat, kali ini beralih ke Madiun. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun berbagi informasi Wali Kota Madiun tinjau penjemputan pasien isoman COVID-19 ke tempat isoter. Selengkapnya, Kiki, silakan. Upaya pemindahan warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman ke fasilitas isolasi terpadu atau isoter terus dimaksimalkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali meninjau langsung proses pemindahan warga isoman tersebut, tidak hanya pada satu tempat, namun beberapa tempat sekaligus. Di antaranya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sembada Mulia, Bumi Mas 1, Jalan Gegono Manis, Jalan Sumo Manis, dan Jalan Citarum. Sebelumnya, Wali Kota juga pernah meninjau pemindahan serupa di Kelurahan Klegen. Wali Kota menyebut setidaknya masih ada 182 warga isoman yang belum dipindahkan sampai saat ini. Petugas terus melakukan pendataan untuk dilakukan pemindahan. Petugas gabungan bersama TNI Polri memang diterjunkan untuk mempercepat pemindahan. Wali Kota juga menargetkan pemindahan tuntas dalam 2-3 hari ke depan. Wali Kota berharap pasien COVID-19 yang dirujuk ke rumah sakit berangkat dari isoman terpadu. Artinya, sudah mendapat penanganan terlebih dahulu. Sebab, pasien rujukan yang dibawa dari rumah biasanya sudah dalam kondisi buruk. Alhasil, penanganan tidak bisa maksimal. Wali Kota menyebut itu bisa karena kurangnya pengawasan warga isoman. Kontrol yang dimaksud bukan hanya urusan kesehatan, namun juga urusan asupan gizi dan kedisiplinan. Wali Kota mencontohkan, bisa saja yang isoman tersebut tidak enak makan hingga akhirnya drop. Sebaliknya, di isolasi terpadu, dilakukan pengawasan yang harus dimakan dan harus dihabiskan. Artinya, kebutuhan gizi pasien tercukupi. Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, beserta anak buahnya, semua isoman kita bawa ke isoter. Artinya orang-orang yang isoman ini harus segera sembuh. Kalau segera sembuh, penanganan yang lebih cepat adalah di isoter. Nah, isoter kita pada hari ini memang masih ada 200 sekian kosong. Sehingga yang di rumah ada isoman 182 ini semua saya bawa ke sana. Artinya kalau saya bawa ke sana, ya nanti ya pasti cepat sembuh, tidak ringan, sedang, jadi berat. Semua Pak, tanpa terkecuali. Ya, dan nanti kalau toh ringan, sedang, itu jangan sampai ke berat. Kalau dia masuk ke isoter. Tapi tanpa masuk ke isoter, karena di isoman itu mungkin kurang kontrol, dia asalnya ringan, malah tidak terkontrol, jadi sedang, habis itu jadi berat. Berat baru dibawa, ya sudah bahaya. Maka hari ini semuanya, insya Allah 2-3 hari tuntas. Kiki Desilia, Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar Wali Kota Madiun tinjau penjemputan pasien isoman COVID-19 ke tempat isoter. Baik sahabat, kita beralih ke Blitar. Ada Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM. Hari ini berbagi kabar Bupati Blitar launching isoter bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Selengkapnya, Ari, Risma, silakan. Dalam rangka memaksimalkan penanganan COVID-19, Bupati Blitar Rini Syarifah bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Blitar Raya melaunching tempat isolasi terpusat isoter di Kompleks RSUD Srengat pada Senin 23 Agustus 2021. Bupati Rini mengatakan salah satu tujuan utama diresmikannya isoter ini adalah untuk meningkatkan penanganan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala di wilayah bagian barat meliputi Srengat, Ponggok, Udanawu, Wonodadi, dan Sanan Kulon. Berdasarkan koordinasi dengan tim Satgas Kabupaten Blitar, tempat isoter yang berada di Kompleks RSUD Srengat ini memiliki kapasitas kamar sebanyak 60 bed. Dari jumlah tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2 tempat, yakni 30 bed untuk perempuan dan sisanya diperuntukkan laki-laki. Yang isolasi mandiri itu untuk harus dipindahkan ke isolasi terpusat. Jadi mereka bisa terpantau. Iya. Ibu fasilitasnya
Ia berharap adanya tempat isoter ini dapat membantu dan menangani kasus COVID-19 agar sebarannya menurun. Bupati Rini menambahkan tempat isoter tersebut sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti tempat olahraga, tempat istirahat, wifi, dan perawatan petugas kesehatan secara berkala. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Baik, ada Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Terima kasih berbagi informasi Bupati Blitar launching isolasi terpusat atau terpadu bagi pasien COVID-19 tanpa gejala. Baik, sahabat, kali ini masih dari Blitar. Ada rekan Afik Rahardian dari Mardika FM berbagi kabar PHRI Kota Blitar lakukan vaksinasi dosis kedua. Ratusan karyawan hotel terima vaksin AstraZeneca. Selengkapnya Afik, silakan. Persatuan Hotel Restoran Indonesia PHRI Kota Blitar mendapat jatah vaksinasi dosis kedua yang berlangsung di RSU Aminah Kota Blitar Senin 23 Agustus 2021. Reza Hashim Mukti Haji, Sekretaris PHRI dikonfirmasi di sela-sela vaksinasi mengaku total ada 106 karyawan hotel yang mendapat vaksin dosis 2 ini. Seluruh karyawan ini merupakan pegawai hotel kelompok 4 yang pelaksanaan vaksinnya sempat tertunda. Menurut Reza, dari total 329 anggota PHRI yang terdata, vaksinasi dilakukan bertahap dengan membagi dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 pada 19 Agustus, kelompok 2 pada 20 Agustus, kelompok 3 pada 21 Agustus lalu. Reza berharap pelaku hotel dan restoran dapat membantu capaian vaksinasi Kota Blitar agar mencapai 70% dan dapat membentuk herd immunity, sehingga sektor pariwisata bidang hotel dan restoran dapat berjalan normal kembali. Kita vaksinasi ini vaksinasi kedua ya, AstraZeneca untuk pelaku wisata perhotelan. Jumlah karyawan perhotelan itu di Blitar sebenarnya 678, tapi yang terdaftar, yang ikut daftar itu 329, karena waktu itu saya kumpulin banyak yang ya mungkin masih takut, masih terprovokasi. Oh inilah vaksinasi kedua yang kelompok 4. Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar tetap dioptimalkan. Namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan ketersediaan stok yang ada. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Sahabat, hari ini berbagi kabar Persatuan Hotel Restoran Indonesia Kota Blitar lakukan vaksinasi dosis kedua. Ratusan karyawan hotel terima vaksin AstraZeneca. Baik, informasi tadi sekaligus menjadi informasi penutup dalam Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi Selasa 24 Agustus 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada beberapa LPPL yang juga menyiarkan secara serentak program ini, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Ganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, RGR Tulungagung, dan Malopati Bojonegoro. Saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.